Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester manajemen keuangan dan isu-isu global. Adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Prof. Teddy Chandra, SEMM. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan perkembangan manajemen keuangan, khususnya perbankan dengan adanya perkembangan teknologi, dan berikan contoh yang relevan. Nah, untuk perkembangan teknologi telah memiliki dampak yang signifikan pada manajemen keuangannya, terutama dalam sektor perbankan. Berikut beberapa contoh relevan dari perkembangan teknologi dalam manajemen keuangan perbankan. Yang pertama adalah mobile banking. Mobile banking, dengan adanya perkembangan teknologi mobile banking, perbankan telah merambah ke platform mobile ya. Aplikasi perbankan mobile memungkinkan pelanggan untuk mengakses pelayanan perbankan melalui ponsel pintar atau tablet mereka. Mereka dapat melakukan transaksi atau kita dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja ya, termasuk untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan fitur pembayaran digital, e-wallet atau QR code ya. Jadi ini adalah perkembangan manajemen perbankan terutama dalam hal perbankan. Saya melihat perkembangannya ini cukup pesat ya. Kalau dulu sebelum mobile banking ini berlaku, kita berbondong-bondong untuk ke bank untuk melakukan transaksi. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi tentunya dapat mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi. Terus yang kedua adalah layanan perbankan digital. Layanan perbankan digital ini berkembang teknologi yang telah memungkinkan munculnya layanan perbankan digital yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses ya, dan mengelola akun mereka secara online melalui aplikasi perbankan atau situs web ya. Pelanggan dapat melakukan transaksi seperti transaksi transfer dana, pembayaran tagihan, pembukaan rekening, dan pengecekan saldo dengan mudah dan cepat tanpa harus datang ke kantor cabang atau fisik atau tidak usah langsung datang ke perbankan. Nah, inilah juga perkembangan atau kemajuan manajemen perbankan di era modern tersebut ya. Terus perkembangan selanjutnya adalah ada namanya internet banking. Internet banking ini adalah menjadi salah satu inovasi penting dalam manajemen keuangan perbankan. Dengan adanya layanan ini, pelanggan dapat mengakses dan mengelola akun mereka melalui internet ya. Mereka dapat melakukan transaksi dana atau transfer dana, memeriksa riwayat transaksi, atau kalau melihat transaksi yang sudah berlalu bisa juga mencetak rekening koran. Ini juga bisa mempermudah dalam hal layanan dari perbankan tersebut. Selain itu adalah mengatur rekening dan melakukan aktivitas perbankan lainnya dengan mudah melalui komputer atau perangkat seluler yang terhubung ke internet. Ini juga sangat kemajuan yang sangat pesat ya, karena transaksi atau rekening koran itu sangat diperlukan apalagi di perusahaan. Biasa setiap accounting atau dalam merekod pengeluaran itu butuh yang namanya history transfer ya. Nah, ini yang biasa dilihat di dalam rekening koran. Nah, kalau dulu mau mengambil rekening koran ini selalu kita datang ke perbankan sehingga dalam datang ke perbankan ini menghabiskan waktu atau tenaga, belum lagi antri dengan orang lain. Nah, dengan adanya internet banking ini kita nggak usah kemana-mana, apalagi kalau di dunia perusahaan ini sangat berfungsi besar ya, karena ketika melakukan transaksi di perbankan ini berapa waktu
yang dihabiskan, yang seharusnya bisa mengerjakan banyak pekerjaan dengan internet banking ini bisa mempermudah ya, yang mana pekerjaan yang dulu mungkin datang antri ini bisa mengerjakan satu pekerjaan, tapi dengan adanya internet banking ini bisa melakukan banyak pekerjaan oleh si kasir tersebut, tidak harus langsung datang ke bank ya untuk antri. Belum lagi antri di perbankan ini menunggu waktu sampai biasa berjam-jam baru selesai untuk mencetak rekening koran. Tapi kalau dengan internet banking ini ya mungkin 1 menit 2 menit bisa langsung tercetak. Nah, ini salah satu bukti bahwa manajemen perbankan itu bertransformasi atau melakukan perubahan inovasi yang cukup pesat, sehingga pelanggan atau nasabah ini juga dapat mempermudah dalam transaksi. Terus selanjutnya adalah ada namanya teknologi biometrik. Nah, ini teknologi biometrik adalah perkembangan teknologi biometrik seperti pemindaian sidik jari atau pemindaian wajah telah digunakan dalam manajemen keuangan perbankan ya. Untuk tujuan keamanan, teknologi ini memungkinkan pelanggan untuk mengakses akun yang mereka atau melakukan transaksi dengan menggunakan identifikasi biometrik mereka sebagai metode autentifikasi yang lebih aman dan efisiennya. Ini salah satu kemajuan juga dalam manajemen perbankannya. Terus selanjutnya adalah di sini ada analisa data kecerdasan buatannya. Untuk analisa data kecerdasan buatan, perkembangan teknologi analisa data ini dan kecerdasan buatan telah memberikan dampak besar terhadap manajemen risiko dan pengambilan keputusan di sektor perbankannya. Nah, untuk dengan menggunakan algoritma dan model prediktif, bank dapat menganalisa data pelanggan, perilaku transaksi, dan pola keuangan untuk mendeteksi anomali, mengidentifikasi risiko, potensi, dan memberikan rekomendasi yang lebih akurat dalam pengambilan keputusannya. Dan ini salah satu juga perkembangan dari manajemen perbankannya. Terus di sini perkembangan selanjutnya adalah ada namanya blockchain atau cryptocurrency, di mana dalam blockchain atau cryptocurrency ini adalah teknologi yang telah mengubah cara transaksi keuangan yang dilakukan, di mana blockchain memungkinkan transaksi yang tersentralisasi ya, aman dan transparan. Sementara cryptocurrency adalah seperti Bitcoin. Nah, ini juga akhir-akhir ini cukup berkembang di masyarakat ya dengan Bitcoin tersebut, dan bahkan ada yang sampai berinvestasi di Bitcoin tersebut ya, di mana menjadi alternatif dalam sistem pembayaran yang tradisional. Beberapa bank telah memulai mengeksplorasi penggunaan blockchain dalam transaksi dan penyelesaian keuangan yang lebih efisien. Ini bukti dari kemajuan manajemen keuangan perbankan di era teknologi tersebut. Di sini saya mau menjelaskan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan alokasi aset secara tradisional, yaitu saham, obligasi, real estate, dan cash. Jelaskan perilaku investor yang bias. Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku bias tersebut? Nah, untuk poin pertama yaitu jelaskan alokasi aset secara tradisional, saham, obligasi, real estate, dan cash. Yaitu alokasi aset merupakan suatu strategi investasi yang digunakan untuk memilih berbagai jenis aset ya, yang akan dibeli dan dijual dalam portofolio investasi. Alokasi aset ini dapat dilakukan secara tradisional dengan memilih dari 4 kelas aset utamanya, yaitu ada saham, obligasi, real estate, dan cash. Nah, untuk berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing kelas aset ya. Ini yang pertama ada yang namanya saham atau equity ya. Saham adalah
surat berharga yang mewakili kepemilikan saham suatu perusahaan ya. Saham dapat memberikan keuntungan melalui kenaikan harga saham dan pembagian dividen yang diberikan oleh perusahaan. Alokasi aset dalam saham biasanya memberikan potensi keuntungan yang lebih tinggi tetapi juga memiliki risiko yang lebih besar. Jadi saham ini kita ketahui juga beberapa jenis ya, ada namanya saham biasa dan saham preferen. Jadi kalau biasa kita kenal untuk melakukan jual beli saham biasa di IDX ya, atau di tempat resmi saham. Nah di situ juga salah satu bentuk investasi seseorang ya, bisa juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tapi bisa juga berinvestasi di saham, yaitu bekerja sama atau berinvestasi di perusahaan, yaitu kepemilikan perusahaannya, yaitu saham di perusahaan. Ini juga salah satu strategi karena di situ bagian dari pengendali perusahaan tersebut kalau berinvestasi di situ di perusahaan tersebut. Jadi selain berinvestasi untuk modal, juga melihat atau memberikan potensi atau kemampuan si investor tersebut dalam memberikan pemikiran atau memberikan sebuah pandangan tentang strategi perusahaan ke depannya. Jadi punya pengendali di perusahaan tersebut. Selain itu adalah ada yang namanya obligasi atau fixed income ya. Ini adalah obligasi, surat berharga yang mewakili hutang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah. Obligasi biasanya memberikan pembayaran bunga reguler dan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo ya. Alokasi aset dalam obligasi biasanya memberikan pendapatan tetap yang lebih stabil dan potensi keuntungan yang lebih rendah ya. Jadi ini juga yang yang biasa dilakukan oleh seseorang atau dalam mengalokasikan asetnya ya, biasa di dalam obligasi tersebut, karena di situ juga cukup cukup besar kalau kita berinvestasi dalam obligasi tersebut, karena obligasi tersebut biasanya dijamin keuntungannya, apalagi kalau misalkan pemerintah mengeluarkan misalkan ORI. Nah ini juga keuntungannya jelas ya. Jadi ini salah satu merupakan alokasi aset seseorang ya, bisa juga ke obligasi atau fixed income ya. Nah selain itu, di mana saja lagi untuk investasinya adalah di real estate atau properti. Ini juga banyak yang terjadi ya, misalkan dia berinvestasi untuk perumahannya, beli rumah atau beli apartemen atau beli ruko untuk dijadikan investasi. Jadi real estate ini merujuk pada kepemilikan atau investasi dalam properti seperti tanah, bangunan atau rumah. Real estate ini biasanya memberikan penghasilan melalui penyewaan atau apresiasi ya, nilai properti atau apresial ya. Alokasi aset dalam real estate memberikan diversifikasi dalam potensi apresiasi nilai properti, tetapi juga memiliki risiko yang lebih besar dalam hal biaya perbaikan dan pemeliharaan. Nah tentunya dilihat juga ada keuntungan, tentunya ada loss atau kerugian di situ yang didapatkan. Jadi real estate ini biasa orang memandang bahwa kalau kita beli tanah atau beli rumah ini biasanya dari tahun ke tahun akan mengalami yang namanya kenaikan. Bisa jadi kayak gitu, tapi ya bisa dilihat juga bahwa di situ ada risiko yang ditanggung, yaitu namanya ada depresiasi atau perbaikan gedung atau rumahnya. Tetapi perlu juga dipertimbangkan dalam real estate ini juga sangat penting ya, karena kemajuan perkotaan tentunya juga akan menaikkan nilai properti tersebut. Tetapi kita lihat di akhir-akhir ini, apalagi setelah COVID, saya ngelihat terutama di daerah-daerah Kalimantan Timur banyak sekali perumahan atau rumah atau aset yang dijual, karena mungkin kecenderungan entah itu dia melakukan investasi berubah alih investasi ke properti, ke obligasi atau ke saham. Nah kita lihat kecenderungan, kalau saya ngelihat di Balikpapan ini kecenderungan untuk menjual aset tersebut. Nah kita lihat aja nanti perkembangannya, mudah-mudahan dengan IKN pindah ke Kalimantan Timur bisa terlaksana secara total
Nah, memungkinkan juga real estate akan meningkat ya, mudah-mudahan nanti ke depannya. Terus selain itu adalah ada namanya cash atau monetary asset ya. Cash ini merujuk pada uang tunai yang setara kas seperti deposito, rekening giro, dan surat berharga jangka pendek ya. Alokasi aset dalam cash biasanya memberikan likuiditas dan keamanan, tetapi memiliki potensi keuntungan yang lebih rendah. Ini juga dipertimbangkan, apalagi kalau cash onehnya atau cash yang disimpan di rumah. Nah, biasa juga kalau keuntungannya sedikit, ini akan terjadi yang namanya kenaikan harga juga menurunkan nilai uang tersebut. Jadi juga harus dipertimbangkan. Entah itu mungkin cash ini hanya untuk dana darurat saja, sehingga kelebihan dana itu bisa diinvestasikan ke saham, obligasi, atau real estate. Karena ini akan terjadi yang namanya penurunan nilai kalau dari tahun ke tahun, apalagi terjadi kenaikan harga barang. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Tetapi ini juga sangat penting yang namanya cash ya. Karena untuk untuk menjaga dana darurat tersebut, sehingga dalam hal ini dari keempat tersebut perlu juga dialokasikan ya, mungkin diversifikasi ya aset ya, yang mana dari keempat tersebut bisa mewakili. Jadi untuk dana darurat bisa di cash monetary, atau bisa juga kalau misalkan ada kelebihan dana bisa ke real estate, atau mungkin kalau kita mau lebih mendapatkan keuntungan yang lebih banyak bisa berinvestasi di saham. Nah, ini juga merupakan salah satu alokasi aset ya, yang juga perlu dipertimbangkan dalam hal investasi. Terus pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan perilaku investor yang bias ya. Jadi perilaku investor bias ini merujuk pada kecenderungan investor untuk membuat keputusan investasi yang tidak rasional atau tidak efektif karena adanya bias psikologis atau emosional. Beberapa contoh dari perilaku investor bias ini. Jadi dari slide selanjutnya ini adalah contoh dari perilaku investor bias. Jadi kecenderungan para investor itu selalu kalau belum mempunyai pengalaman selalu ikut-ikut sama teman tanpa memikirkan pertimbangan dari analisa, baik analisa fundamental maupun analisis lain yang mungkin memberikan informasi yang lebih akurat dibandingkan dengan ikut-ikut sama teman. Ini juga terjadi yang namanya biasanya perilaku investor bias. Nah, di sini kategori untuk investor bias ini biasanya adalah overconfidence bias ya, yaitu investor cenderung merasa terlalu percaya diri dalam kemampuan mereka untuk memilih saham atau strategi investor yang tepat. Hal ini dapat menyebabkan investor mengambil risiko yang lebih besar daripada yang seharusnya dan mengabaikan risiko yang ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk perilaku investor bias yaitu confirmation bias. Jadi confirmation bias itu adalah mencari informasi yang mendukung keyakinan atau pandangan mereka sendiri dengan mengabaikan informasi yang bertentangan ya. Hal ini dapat menyebabkan investor mengabaikan fakta-fakta yang dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka ya. Itu. Terus yang selanjutnya adalah ada namanya answering bias. Jadi investor cenderung ini terlalu terikat pada informasi awal atau harga yang dilihat ya sebelum, dan sulit untuk mengubah pandangan mereka. Jadi pandangan awalnya bagus, nah ini tidak merubah, padahal kan kita ngelihat data juga biasa awalnya bagus tapi nanti di pertengahan di akhir itu terjadi jelek. Jadi ini juga yang harus dipertimbangkan. Ini namanya karakteristik answering bias ya, yaitu hal ini dapat menyebabkan investor terus mempertahankan saham atau strategi investasi meskipun ada bukti yang menunjukkan bahwa hal ini tidak logis atau efektif. Itu yang ketiga. Terus yang selanjutnya yang keempat adalah herding bias. Herding bias ini adalah investor cenderung mengikuti arus banyak orang dan mengabaikan analisa fundamental. Nah, ini banyak sekali terjadi, ikut-ikut sama orang tanpa menganalisa ya. Jadi kalau ngelihat oh ini banyak ikut berinvestasi di saham, misalkan di saham Goto. Nah, ini juga cenderung ikut-ikutan tanpa melihat analisa tersebut.
Nah, itu juga sangat membahayakan ya pada investor tersebut, sehingga terjadi yang namanya bias investor ya. Hal ini dapat menyebabkan investor mengambil keputusan investasi yang tidak masuk akal berdasarkan pada keputusan orang lain yang memungkinkan tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman bersamanya. Itu juga herding bias ini juga sekali lagi bahwa sering terjadi di masyarakat umumnya. Jadi tak heran bahwa banyak masyarakat kita yang ternyata mengalami kerugian atau mengalami penipuan karena ini banyak ikut-ikut sama orang ya. Ternyata dalam hal ikut-ikut itu juga sangat mempengaruhi dampak negatif pada investor tersebut. Yang selanjutnya adalah ada namanya loss aversion bias. Loss aversion bias ini adalah investor cenderung lebih sensitif terhadap kerugian daripada keuntungan dan menghindari risiko yang dapat menyebabkan kerugian. Hal ini dapat menyebabkan investor kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena mereka terlalu fokus pada risiko kerugian. Jadi juga perlu diperhitungkan bahwa dalam berinvestasi itu namanya banyak keuntungan, berarti risikonya juga ya banyak juga yang memungkinkan juga terjadi kalau terjadi. Jadi kalau misalkan kita berinvestasi ya harus berani rugi kalau kita mau untung juga. Jadi harus seimbang ya. Nah, untuk investasi bias tersebut tentunya harus dipertimbangkan secara akurat dan matang-matang ya, baik dari data, histori maupun dari informasi yang mendukung dalam hal berinvestasi ya. Terus di sini bagaimana pendapat saudara tentang perilaku bias tersebut? Jadi untuk pendapat saya adalah perilaku investor bias adalah fenomena yang umum terjadi ya dalam dunia investasi. Perilaku investor bias ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional ya dan tidak efektif. Hal ini dapat menyebabkan investor membuat keputusan berdasarkan emosi, keyakinan dan tidak beralasan pada informasi yang lengkap. Sebagai hasilnya adalah investor mungkin mengambil risiko yang tidak seimbang, mengabaikan fakta-fakta kepentingan atau mengikuti tren pasar tanpa menganalisis yang memadai. Terus, namun penting untuk diingat bahwa perilaku investor bias tidak dapat dihindari sepenuhnya. Kita semua rentan terhadap bias psikologis dan emosional dalam pengambilan keputusan. Yang penting adalah menyadari adanya bias ini dan berupaya untuk menguranginya. Investor dapat juga melakukan ini dengan melakukan analisa yang objektif, memperoleh pengetahuan yang memadai tentang investasi yang mereka pilih, dan memilih rencana investasi yang jelas dan terukur. Selain itu, bekerja dengan seorang penasihat keuangan yang dapat memberikan wawasan dan perspektif yang objektif bisa membantu mengurangi dampak perilaku investor bias tersebut. Jadi juga kalau misalkan kita yang belum mempunyai pengalaman yang cukup, ilmu pengetahuan yang cukup, bisa juga menggunakan yang namanya penasihat atau yang berkepentingan atau yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang investasi. Kita bisa belajar di situ dalam hal investasi tersebut sehingga tidak terjadi yang namanya perilaku bias tersebut. Terus pertanyaan ketiga yaitu berikut adalah data survei literasi dan inklusi keuangan OJK ya. Di sini adalah hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022 yang dikeluarkan oleh OJK. Dari data tersebut saya dapat menjelaskan bahwa di sini ada literasi keuangan atau indeks literasi keuangan yang dimana kita ketahui adalah literasi keuangan adalah pengetahuan atau knowledge, keterampilan, skill atau keyakinan, confidence yang mempengaruhi sikap dan perilaku keuangannya seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraannya.
itu dalam hal literasi. Jadi intinya bahwa literasi ini adalah pengetahuan seseorang atau masyarakat ya. Terus yang kedua di sini ada namanya inklusi keuangan, yaitu ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraannya. Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa di 2013 yaitu literasi keuangan yaitu mencapai 21,84%. Nah, di 2015 juga mengalami kenaikan menjadi 29,70%. Di 2019 mengalami kenaikan menjadi 38,03% dan di 2022 terakhir yaitu mencapai 14,68%. Nah, sedangkan untuk inklusinya yaitu di 2013 59,74%, 2016 67,80%, di 2019 76,19%, dan di 2022 85,10%. Nah, bisa kita lihat bahwa dalam hal 2013 yaitu pengetahuan atau literasi keuangannya yaitu di 21 ya, tapi di inklusi keuangannya yaitu eksekusinya dalam memanfaatkan akses layanan keuangan baik perbankan maupun non-bank itu mencapai 59,74 ya. Jadi hampir gapnya di sini 50% lebih ya kalau kita head to head antara literasi keuangan di 2013 dan inklusi keuangan di 2013. Sama halnya juga di 2022. Jadi 49,6,8, tapi dalam hal dalam hal inklusi keuangannya adalah 85,10%. Jadi ada gap ya 50% di sini ya. Nah, untuk dilihat dari tingkat literasi keuangan berdasarkan sektor jasa keuangan bisa kita lihat bahwa untuk literasi keuangan di 2019 yaitu 30,12% ya. Terus di 2022 yaitu mengalami kenaikan 49,93%. Tapi kalau kita melihat di inklusinya sebenarnya di dunia perbankan ini naik ya, yaitu di mana literasinya 76 di 2022 tapi di 2019, tapi di 2022 juga naik 49, tetapi di inklusinya yaitu 73 di 2019 dan di 2022 74,3. Jadi apa yang saya jelaskan bahwa dalam hal pengetahuannya ini cukup rendah ya, tapi dalam hal eksekusinya ini tinggi ya. Jadi memang kalau dunia perbankan ini selalu orang percaya ya, walaupun sebenarnya tidak kita ketahui apa sih sebenarnya di dalam, tapi kita selalu percaya aja menurut keyakinan dan informasi dari orang lain, sehingga dalam hal bertindak maupun dalam hal menabung, terutama di situ berinvestasi di perbankan ini selalu masyarakat hampir mungkin 100% mempercayai bank itu aman ya dibandingkan dengan lembaga-lembaga non-bank ya, atau lembaga-lembaga yang bukan perbankannya. Jadi wajar aja walaupun pengetahuan atau literasinya kurang, tapi eksekusinya dalam inklusinya juga tinggi ya untuk di dunia perbankan. Nah, kita lihat dalam hal asuransi ya. Asuransi ini terjadi sebenarnya anomali dibandingkan dengan perbankan ya, di mana asuransi yaitu inklusinya di 2022 sebenarnya 31 ya, 31, tapi di itu literasinya terus inklusinya 74 ya. Ini gapnya juga hampir
dari asuransi ini di 16,63. Jadi terjadi anomali ya yang perbankan ya. Kalau data tersebut ya, di mana asuransi di 2019 itu 19,40%, tetapi dalam hal inklusinya yaitu 13,15%. Apa yang saya jelaskan di sini artinya bahwa pengetahuan literasi masyarakat Indonesia menurut survei dari OJK, ini pengetahuan dalam asuransi cukup tinggi ya, itu 19,40%, tapi eksekusinya dalam mengakses asuransi hanya 13,15%-nya. Jadi mungkin ada keraguan ya dalam hal asuransi, sehingga orang tidak mau mungkin kurang dalam melakukan investasi atau dalam hal mengakses asuransi tersebut. Terus untuk di pasar modal ya, di pasar modal untuk literasinya yaitu di 4,92% di 2019. Tetapi untuk di pasar modal inklusinya yaitu di 2019 hanya 1,55%. Jadi juga terjadi anomali juga dibandingkan perbankan ya, di mana pengetahuannya mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan eksekusinya ya. Nah, itu bisa kita lihat juga maupun lembaga, kalau kita ngelihat dari lembaga pembiayaan ini literasinya yaitu di 2019 15,7%, terus di 2022 yaitu 25,9%. Tapi di inklusinya untuk lembaga pembiayaan ini 14,56% di 2019. Jadi ini hampir mendekatinya. Jadi hampir seimbang antara literasi dan inklusinya ya. Tetapi terjadi peningkatan yang drastis ya dalam hal literasi, tapi dalam hal inklusinya juga hanya meningkat 1%. Tetapi untuk literasinya ini meningkat di 10%. Jadi kita kecenderungan data ini melihat bahwa memang secara umum masyarakat itu lebih mempercayai bank ya dalam hal inklusi ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, bisa kita lihat juga di misalkan di fintech ini yang cukup berkembang ya. Di fintech itu di 2019 itu literasinya 0,34%. Tetapi dalam hal inklusinya itu 0,11%. Jadi ternyata fintech itu pengetahuannya lebih memadai, lebih dibandingkan dengan inklusi atau dalam mengakses fintech tersebut. Tapi kita lihat di 2022 juga mengalami kenaikan yaitu 10,90%, tapi dalam hal inklusinya juga rendah karena mungkin banyak kejadian yang yang ada di Indonesia ternyata melakukan mengakses fintech tersebut banyak yang dirugikan, terutama masyarakat yang yang mungkin kurang memahami dalam hal investasi atau melakukan transaksi di fintech, terutama pinjol ini banyak sekali menjadi korban ya, sehingga banyak keraguan orang dalam mengakses tersebut, kecuali mungkin masyarakat yang sangat membutuhkan pinjaman ya, sehingga dalam hal melakukan transaksi tersebut. Tapi kalau misalkan hal-hal yang bukan sangat urgent, ini juga dipikirkan masyarakat ini mungkin akan berbahaya karena bunga yang cukup tinggi, terus di mana orangnya kalau telat membayar akan diteror terus menerus, sehingga masyarakat cenderung mungkin lebih mempercayainya akses perbankan dibandingkan dengan fintech tersebut, walaupun pengetahuannya lebih tinggi literasinya dibandingkan dengan inklusinya. Terus slide berikutnya untuk literasi dan inklusi keuangan berdasarkan provinsi.
Jadi bisa kita lihat di sini dari Aceh, di mana literasinya yaitu 49,87%, sedangkan inklusinya yaitu 39,8 ya. Jadi di mana literasinya lebih rendah dibandingkan inklusinya secara keseluruhan masyarakat yang ada di Indonesia. Sama di Sumatera juga inklusinya 51, terus inklusinya 95, literasinya 51. Jadi secara umum ini bahwa literasi lebih rendah dibandingkan dengan inklusi. Untuk perbedaan tersebut, kalau kita melihat secara umum itu gapnya antara 40 sampai 50% ya, perbedaan presentasinya ya. Di Sumatera Barat ini untuk literasinya yaitu 40, terus inklusinya yaitu di 76 ya. Jadi ini kurang dari 50%. Di Bangka Belitung juga di mana literasinya 63, inklusinya 79. Jadi ini cukup mendekati kalau di Bangka Belitung, berarti literasi inklusi, pengetahuan dengan eksekusinya dalam hal mengakses ini hampir sebanding ya dalam hal literasi dan inklusi. Tapi mari kita lihat di Bangka Belitung ini. Di Bangka Belitung juga hampir sama, tapi yang paling menonjol di sini yaitu Bengkulu. Kalau Bengkulu itu literasinya 30,39%, tapi inklusinya 88%. Berarti ini di atas 50% ya gapnya ya. Bahkan di atas 60%. Jadi mungkin ini masyarakat Indonesia terutama di Bengkulu, pemerintah mungkin harus memberikan pengetahuan atau semacam sosialisasi mengenai literasi, karena sangat disayangkan kalau misalkan ada masyarakat yang menjadi korban. Karena kalau melihat dari data-data tersebut, ini hampir gapnya itu antara 40 sampai 50%. Yang di atas 60% itu Bengkulu, terus kita lihat di sini juga ada Sulawesi Selatan. Nah, ini Sulawesi Selatan juga menjadi PR besar untuk pemerintah maupun kita sebagai mungkin pendidik untuk bisa menjelaskan, karena literasinya di Sulawesi Selatan ini 36,88%, sedangkan inklusinya 88,57%. Wah, ini cukup tinggi sekali ya. Jadi di gapnya itu 60%. Terus di Sulawesi Tenggara juga 31,95% literasinya, tapi inklusinya 84%. Tapi kalau dilihat dari yang lain-lain ini hanya gapnya antara 40 sampai 50%. Apa yang terjadi kalau misalkan ini terus-menerus terjadi di provinsi lain? Itu gap antara literasi dan inklusi jauh berbeda, maka ini akan terjadi yang namanya banyak yang tergiur yang namanya investasi bodong. Kenapa? Dia melakukan investasi tanpa mengetahui sebenarnya pengetahuan dalam investasi tersebut. Nah, kalau di Sulawesi Selatan ini lihat datanya juga banyak kejadian namanya banyak investasi bodong, terutama dalam hal mengiming-imingi namanya keuntungan 100%, sehingga banyak melakukan investasi tersebut. Apa yang terjadi? Yaitu ternyata ini hanya bodong atau mungkin investasi ilegal. Nah, ternyata juga memang ya dari data tersebut sangat memberikan gambaran masyarakat ya untuk selalu waspada ya, terutama ini di Sulawesi Selatan ya, karena masyarakat Sulawesi Selatan ini kalau saya ngeliat, karena saya juga berasal dari Sulawesi Selatan, kebanyakan orang percaya sama orang ya, apalagi sesama suku ini, kalau apa yang dikatakan ini selalu mengikuti. Jadi dalam hal investasi kita tidak boleh ikut dalam hal
tersebut ya, harus dipertimbangkan analisanya, baik dari data maupun dari story-story tersebut. Harus ngelihat juga orangnya, jangan kita ngelihat oh sudah kaya, sudah naik mobil, kita diajak investasi dalam hal tersebut, misalkan investasi saham ternyata itu saham ilegal. Nah, ini yang perlu juga dipertimbangkan, apalagi yaitu mengeluarkan uang cukup besar. Nah, ini juga harus dipertimbangkan, karena biasanya kalau kita mengeluarkan uang yang cukup besar tanpa pertimbangan yang cukup matang, analisa yang cukup matang, ini biasanya fatal ya, dan jarang kembali uangnya. Ini juga perlu dipertimbangkannya. Untuk di sini dalam hal literasi maupun dari inklusi keuangan, untuk literasi keuangan perkotaan itu 50,52%, pedesaan 48,43%. Terus untuk inklusinya yaitu 86, sedangkan pedesaan 82%. Untuk gendernya adalah indeks literasi keuangan untuk laki-laki yaitu 49,5%. Jadi literasinya laki-laki 49, perempuan 50,33%. Berarti kalau keuangan ini dalam hal literasi perempuan lebih tinggi lah dibandingkan perempuan, dibandingkan laki-laki. Jadi wajar aja mungkin Bapak dan Ibu di sini terutama laki-laki ini banyak perempuan atau istrinya yang menyimpan uang dibandingkan laki-laki, karena pengetahuan literasinya lebih tinggi perempuan dibandingkan laki-laki ya. Terus di sini indeks tingkat indeks inklusinya keuangan laki-laki 86%, terus perempuan 83%. Tapi kalau dalam inklusinya ini laki-laki lebih tinggi ya dibandingkan dengan perempuan, karena laki-laki mungkin ya itu condong untuk cepat bertindak dulu baru memikirkan yang dulu, tapi laki-laki perempuan ini lebih banyak memikirkan hal-hal yang lebih mendalam. Jadi masalah keuangan ini ya kita berikanlah dalam hal pengetahuan perempuan lebih jago dibandingkan laki-laki. Oke, untuk dari tingkat pendidikan. Nah, untuk tingkat pendidikan dari yang tidak lulus SD yaitu 37, lulus SD 39, terus lulus SMP 46, lulus SMA 52, dan perguruan tinggi 62%. Jadi dalam hal literasi tentunya lulusan perguruan tinggi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Wajar aja lah, karena dia pendidikan lebih tinggi, terus dalam hal pengetahuan dari hal teori itu lebih matang dibandingkan dengan lulusan SMA maupun SMP. Terus untuk tingkat inklusinya juga lebih tinggi ya. Kalau untuk tidak lulus SD itu 64, lulus SD 74, lulus SMP 80,61, lulus SMA 90,46, terus perguruan tinggi 96. Jadi dalam hal inklusinya juga perguruan tinggi masih mendominasi ya dibandingkan dengan lulusan SMA, SMP, dan SD, dan bahkan yang tidak lulus. Jadi sebagai kesimpulan bahwa dalam literasi dan inklusi keuangan ini yang dikeluarkan OJK memberikan gambaran sebaran maupun informasi tentang tingkat literasi maupun inklusi masyarakat yang ada di Indonesia. Tentunya data ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penggunanya, terutama masyarakat yang mungkin masih kurang dalam hal literasi keuangannya yang perlu ditingkatkan ya. Jangan sampai literasi keuangannya rendah tapi inklusi keuangannya yang tinggi. Nah, ini juga harus dipertimbangkan, harus tentunya memberikan sebuah pembelajaran bahwa literasi dan inklusi seharusnya seimbang ya. Jadi apa yang kita lakukan itu berdasarkan logik, berdasarkan data, berdasarkan fenomena yang terjadi, sehingga terjadi yang namanya strategi maupun investasi yang akurat ya. Baik, di sini saya menjelaskan untuk pertanyaan keempat, yaitu pada tanggal 17 Mei yaitu Tokopedia telah bergabung menjadi nama Goto ya. Saat ini Tokopedia telah diakuisisi oleh TikTok dengan komposisi
TikTok 75,1%, Goto 24,199%. Nah, ini pertanyaannya adalah saudara diminta membuat analisa secara mendalam tentang merger dan akuisisi untuk dua fenomena ini, Goto dan akuisisi Tokopedia ke TikTok. Nah, untuk merger yaitu antara Goto dan Tokopedia menjadi memiliki potensi untuk mempengaruhi ya platform tersebut secara positif dengan menggabungkan bisnis e-commerce Tokopedia ya. Layanan Goto dapat menyediakan layanan dan pengalaman yang lebih terintegrasi dan holistik bagi penggunanya. Jadi adanya merger Goto dengan Tokopedia ini tentunya diharapkan untuk memberikan bisnis atau e-commerce yang lebih kompetitif dibandingkan yang lain. Tentunya kekuatan ini digabungkan menjadi satu, diharapkan bisa menjadi potensi pasar atau market leader di e-commerce tersebut ya. Terus yang pertama di sini ada penggunaan dapat menikmati kenyamanan dan kemudahan penggunaan satu platform untuk berbagi kebutuhan seperti memesan makanan, mengirim barang, melakukan pembelian online, dan penggunaan layanan keuangan digital. Dengan adanya integrasi ini, penggunaan tidak perlu beralih antara beberapa aplikasi atau platform yang berbeda, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih efisien dan praktis. Yang kedua adalah merger ini dapat membuka peluang untuk pengembangan produk dan layanan baru yang lebih inovatif dengan sumber daya yang lebih besar dan keahlian yang beragam dari kedua perusahaan. Goto dapat menghadirkan fitur-fitur baru dan meningkatkan kekuatan layanan yang ada. Misalnya pengguna dapat mengalami peningkatan dalam hal kecepatan pengiriman, pilihan produk yang lebih luas, dan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Terus yang ketiga adalah skala yang lebih besar. Goto dapat memberikan dukungannya pelanggan yang lebih baik melalui layanan pelanggan yang responsif dan solusi yang lebih komprehensif ya. Pengguna juga dapat mengharapkan kemudahan akses ke promo, diskon, dan program loyalitas yang lebih menarik. Sehingga intinya bahwa dalam hal merger ini tentunya memberikan dampak positif bagi pelanggan Goto ya. Terus yang kedua adalah akuisisi Tokopedia oleh TikTok memberikan dimensi baru dengan kepemilikan mayoritas oleh TikTok. Dengan 75,1% kepemilikan TikTok, ini dapat mengarah pada integrasi yang lebih dalam ya antara e-commerce dan platform media sosial, membuka potensi kolaborasi inovatif di antara keduanya. Namun perubahan kepemilikan dapat mempengaruhi dinamika bisnis dan strategi pertumbuhan. Goto faktor regulasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar juga akan mengalami kunci sukses dalam mengelola transisi ini. Jadi diharapkan dengan TikTok, apalagi dulu ini TikTok Shop sangat berkembang pesat ya di masyarakat, tetapi ternyata dalam hal ini banyak yang dirugikan masyarakat sehingga ditutup. Tapi akhirnya ini TikTok itu melakukan akuisisi ke Tokopedia. Jadi dalam hal regulasi tentunya pemerintah melonggarkan dengan catatan analisa maupun pertimbangan, itu mungkin salah satunya harus berkolaborasi dengan pengusaha atau perusahaan yang ada di Indonesia. Salah satunya mungkin ternyata sudah ditimbang-timbang, ternyata lebih potensi kalau dalam hal mengakuisisi Tokopedia dalam hal bisnis ya TikTok. Sekian, terima kasih presentasi untuk menjawab soal yang diberikan untuk ujian akhir semester. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.